Salam sejahtera untuk kita semua, ya Ahobu. Terlebih dahulu yang terhormat, Bapak PLT Bupati Kabupaten Nias Barat, yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kadis beserta jajarannya, yang saya hormati, Bapak dan Ibu Panitia, dan yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Asri Clandestine Pratista Gule. Saat ini saya seorang pelajar kelas 11 dari Sekolah SMK Negeri 2 Mandehe, Kecamatan Mandehe, Kabupaten Nias Barat. Judul topik yang akan saya ceritakan adalah The Generation yang Berjiwa Sosial karya Unga Utari. Cerita ini saya ambil dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang pertama yaitu kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Bab ini menguraikan fase kehidupan manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang merupakan proses pertumbuhan dan pembentukan karakter. Bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Kanak-kanak atau masa pembentukan awal. Masa kanak-kanak adalah fase awal yang penting dalam membangun fondasi kepribadian. Penulis menyebutnya sebagai Golden Age, di mana anak-anak mudah menyerap informasi dan membentuk kebiasaan. Dalam fase ini, lingkungan berperan besar dalam menentukan perilaku anak. Orang tua didorong untuk menggunakan pendekatan positif, menggantikan teguran seperti kata jangan dengan pengarahan yang lebih konstruktif untuk mendukung eksplorasi dan kreativitas anak. Masa ini adalah waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kebersamaan. Bagian yang kedua yaitu remaja atau fase pencarian jati diri. Remaja mulai memahami hal-hal abstrak, membangun pola pikir kritis, dan sering mempertanyakan otoritas di sekitarnya. Penulis menekankan pentingnya membimbing remaja untuk memahami bahwa prestasi sejati berasal dari pencapaian positif, bukan dari tindakan yang hanya bertujuan mencari perhatian. Bagian yang ketiga yaitu dewasa atau fase kematangan. Fase ini ditandai dengan pemikiran kritis dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana. Kedewasaan bukan hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dan memberikan solusi. Bab yang kedua yaitu perbanyak prestasi bukan gengsi. Bab ini menyoroti pentingnya memprioritaskan prestasi yang diperoleh melalui proses dan kerja keras, dibandingkan dengan gengsi yang hanya mengejar pengakuan. Bab ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu makna prestasi, bahaya gengsi, dan menikmati proses. Makna prestasi. Prestasi adalah hasil dari usaha yang tulus dan berkelanjutan. Penulis menjelaskan bahwa prestasi tidak harus berskala besar. Bahkan hal kecil seperti meningkatkan kebiasaan ibadah atau menjadi lebih disiplin juga merupakan bentuk dari prestasi. Bagian yang kedua yaitu bahaya gengsi. Sebaliknya, gengsi adalah sikap yang hanya berorientasi pada penampilan luar. Penulis mengingatkan bahwa gengsi yang berlebihan hanya akan menciptakan tekanan untuk terlihat sempurna, tanpa memberikan hasil nyata yang bermanfaat. Bagian yang ketiga yaitu menikmati proses. Pentingnya menikmati proses dalam mencapai prestasi ditegaskan di sini. Meskipun hasil akhir tidak selalu sesuai harapan, tetapi proses tersebut tetap memberikan pelajaran yang berharga dan membantu membangun karakter. Bab yang ketiga yaitu berjudul I am not follower but leader. Bab ini mengkritik budaya konsumtif dan kecenderungan generasi muda untuk menjadi follower tanpa tujuan yang jelas, serta mengajak mereka untuk menjadi leader. Bab ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama menjadi follower yang bijak dan yang kedua yaitu leader sebagai pembaru. Menjadi follower yang bijak. Generasi muda sering terjebak dalam mengikuti tren hanya untuk mendapatkan pengakuan. Penulis menekankan bahwa mengikuti tren bukanlah hal yang salah selama dilakukan dengan cerdas dan disertai pemahaman tentang nilai-nilai yang diikuti. Bagian yang kedua yaitu leader sebagai pembaru. Seorang leader adalah pembaru yang mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Mereka tidak hanya meniru, tapi juga mengembangkan ide-ide baru dan berkontribusi pada perubahan positif.
Penulis menekankan bahwa menjadi leader tidak berarti harus memimpin kelompok besar. Yang paling penting adalah kemampuan memimpin diri sendiri dan menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Bab yang keempat yaitu role model. Bab ini menyoroti pentingnya memiliki dan menjadi teladan atau role model, terutama bagi generasi muda. Bab ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu makna role model dan belajar dari orang sukses. Makna role model. Role model adalah seseorang yang memberikan inspirasi melalui sikap, tindakan, dan prestasi mereka. Penulis mencatat bahwa seorang role model hanya harus mampu menunjukkan konsistensi dalam usahanya sehingga dapat memotivasi orang lain untuk mencapai keberhasilan. Bagian yang kedua yaitu belajar dari orang sukses. Penulis menekankan pentingnya belajar dari pengalaman orang-orang sukses, baik dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Sebagai teladan, orang sukses harus tetap rendah hati dan tidak berhenti belajar. Dan yang kelima yaitu Z Generation yang berjiwa sosial. Bab terakhir menggambarkan bagaimana generasi Z dapat menjadi agen perubahan sosial di tengah tantangan era digital. Bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tantangan teknologi, dan yang kedua, solidaritas sosial. Tantangan teknologi. Generasi Z hidup di era teknologi yang memudahkan segalanya tetapi juga membawa tantangan. Contohnya saja seperti kecenderungan konsumtif, individualisme, dan kurangnya kepedulian sosial. Penulis mengajak generasi ini untuk menggunakan teknologi secara bijak, misalnya untuk kampanye sosial atau menyebarkan informasi positif. Dan bagian yang kedua yaitu solidaritas sosial. Penulis menekankan pentingnya membangun solidaritas sosial dan menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan yang mulai terkikis. Generasi Z diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang memperjuangkan nilai-nilai sosial. Demikian cerita yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dengan ini dapat membangun karakter seorang peserta didik yang sesungguhnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya Aho!